Hai teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kertiwa TKH. Video ini untuk pemula teman-teman, jadi bagi teman-teman yang sudah expert dan sudah lama bergelut di bidang drone, boleh nonton juga sih sebetulnya. Oke teman-teman, di konten kali ini saya ingin berbagi ya kepada teman-teman ya tentang kedua jenis drone ini teman-teman. Nah, jika teman-teman lagi cari-cari drone, drone apa yang cocok buat teman-teman, nah ini adalah konten yang pas untuk teman-teman. Oke. Nah, jadi saya akan cerita teman-teman. Hari ini ada dua drone di tangan saya. Yang satu adalah drone aerial. Yang ini teman-teman. Nah, yang ini adalah drone FPV. Bentar ya, tunggu dulu mobil. Nah, udah lewat. Aduh, memang kalau bikin konten susahnya begini teman-teman. Jadi ada dua drone ya, yang ini aerial dan ini FPV. Jadi teman-teman yang lagi newbie banget ya, yang baru terjun ke dunia drone, nah saya memberikan beberapa gambaran mengenai kedua drone ini ya teman-teman. Nah, ini adalah drone aerial dan ini adalah drone FPV. Apa bedanya? Kita terangkan dulu satu persatu teman-teman. Yang pertama drone aerial ya teman-teman. Drone aerial ini drone yang paling mudah diterbangkan teman-teman, karena di sini ada sensor, ada sensornya juga, di sini ada kamera, ada GPS juga sebagai pengunci teman-teman. Jadi dengan punya sensor-sensor seperti ini teman-teman, itu dia akan stabil. Jadi menerbangkannya juga gampang. Ketika kita ngangkat throttle istilahnya ya, throttle itu gas ya, dia langsung terbang. Dan misalnya kita lepaskan itunya teman-teman, remote-nya misalnya, dia tetap terbang stabil di tempat itu, tidak bergerak. Nah, itu kelebihan dari drone aerial. Jadi dengan adanya fitur seperti itu, jadi penerbangannya lebih mudah teman-teman. Nah, cara menerbangkan juga ada yang di bawah, bisa pakai tangan seperti ini teman-teman. Nerbanginnya sangat mudah kalau drone aerial. Nah, memang drone aerial itu diciptakan untuk mempermudah pemula atau yang sudah expert juga ya. Dia fokusnya di sini nih teman-teman, di kamera. Nah, kameranya biasanya kalau drone yang memang profesional dia sudah ada gimbalnya teman-teman, seperti ini ya. Jadi gambar akan lebih stabil, jadi tidak ada goyang-goyang, meskipun drone-nya sebetulnya goyang-goyang ya. Kalau tertiup angin juga goyang-goyang, tapi biasanya gambarnya cukup bagus teman-teman. Oke, kita pasang dulu lagi. Nah, ini adalah drone aerial yang kecil. Nah, untuk drone aerial itu banyak jenisnya juga teman-teman. Dari ukuran ya, ada yang kecil, ada yang besar sama sekali, dan kameranya pun bermacam-macam. Dari kamera yang standar dan sampai yang bagus banget nih kameranya. Dan harganya pasti bervariasi. Nah, drone aerial itu keuntungannya salah satunya itu mudah menerbangkan, dan juga teman-teman ini dia punya fitur-fitur otomatis. Misalnya kita mau mengambil vertikal ya, video vertikal, misalnya bukan video vertikal, maksudnya shoot secara vertikal seperti ini teman-teman, ke atas gini ya. Nah, itu ada fiturnya sendiri ya, yang disebut roket teman-teman. Terus ada juga fitur lainnya, yaitu drone ya. Jadi seolah-olah drone ini mundur seperti ini, terbang menjauhi kita ya. Kameranya tetap ke kita. Itu fitur drone. Jadi istilahnya, kesimpulannya, kalau teman-teman senang fotografi dan ingin mudah menerbangkan drone yang mudah, yaitu pilihlah aerial. Nah, kembali kita sekarang membahas tentang drone yang satunya lagi teman-teman. Oke, saya akan sentuh dulu ya. Nah, ini yang kedua adalah drone FPV. Nah, di sini drone FPV teman-teman berbeda dengan drone aerial. Jadi menerbangkannya agak lebih sulit ya, agak lebih sulit.
ya bagi yang pemula. Nah, jadi kenapa sulit? Karena dia itu hampir seluruhnya manual ya, jadi tidak ada stabilnya teman-teman. Jadi semuanya tergantung tangan kita di remote ya, lepas remote jatuh. Tapi sebetulnya sekarang ada drone FPV yang semi ya, yang sudah pakai penstabil seperti Enough dan DJI ya, DJI Avata yang seperti itu semi ya. Jadi dia jenisnya FPV ya. Jadi FPV itu diterbangkannya memakai Google. Jadi seolah-olah kita itu ada di sini nih, di kamera ini teman-teman. Jadi pakai Google, jadi drone-nya bisa belusukan, bisa terbang kemana sambil kita melihat di sini Nah, ini FPV itu kelebihannya dia bisa manuver ya. Manuvernya itu lincah sekali teman-teman. Bisa dari atas langsung ke bawah, langsung belok kiri, muter kiri, dan bisa jumpalitan seperti ini. Nah, dan itu tidak bisa dilakukan oleh drone aerial teman-teman. Misalnya jumpalitan seperti ini ya. Nah, itu drone FPV kelebihannya. Nah, sayangnya drone FPV itu ada dua macam juga ya. Ada yang analog, ya ini sistem analog yang saya pakai teman-teman. Ada juga yang digital. Kalau yang digital ininya lebih jernih, jaraknya lebih jauh. Kalau ini ya jaraknya terbatas teman-teman. Meskipun ada jauh juga ya, tergantung juga VTX-nya atau video transmitternya. Kita bisa robah-robah. Kalau di drone FPV itu custom ya teman-teman. Ya kita mau butuh jarak jauh, atau butuh sinematik, atau butuh freestyle, itu bisa di custom ya. Nah, dan jenis-jenis drone juga berbeda-beda teman-teman. Nah, ini adalah jenis Cinewhoop ya. Cinewhoop itu artinya punya ducted. Nah, ini punya penghalang baling-baling. Ya, cenderung lebih aman kalau nabrak. Tapi sebetulnya enggak juga teman-teman. Kalau berat seperti ini, nabrak orang dengan kecepatan 50 km aja udah membuat luka yang gede gitu ya. Jadi sangat harus berhati-hati dalam menerbangkan drone FPV ini teman-teman. Perlu kesiapsiagaan ya. Nah, gitu. Bentar. Jadi drone FPV dan drone aerial itu sama-sama menguntungkan. Nah, kalau teman-teman tanya saya seneng drone FPV atau drone aerial, nah kalau saya jawabannya keduanya teman-teman ya, keduanya. Jadi ada yang seneng FPV dan tidak seneng aerial, dan ada yang seneng aerial tidak seneng FPV. Kalau saya keduanya seneng teman-teman, karena saya berawal dari drone aerial juga gitu teman-teman, baru beralih ke drone FPV. Jadi keuntungan itu bisa saya dapatkan dari kedua drone tersebut ya, baik FPV maupun drone aerial. Nah, contoh ya, kalau misalnya drone FPV itu kan ya ada juga yang di coating ya. Kalau ini nggak di coating, jadi kalau terjun ke air udah cemplung. Karena jarang yang bisa menangkap drone FPV landingnya ditangkap gitu ya, jarang yang bisa. Jadi kalau pemula pasti harus turun ya ke tanah ya, ini untuk landingnya. Nah, ini harus cari tempat landing yang kering teman-teman ya. Kalau landingnya tempat basah bisa langsung koslet. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih dua-duanya sangat menguntungkan. Nah, kapan kita menggunakan aerial? Nah, seperti saat ini teman-teman, kita lihat di seputaran saya ini sawahnya sudah basah ya, banyak air. Nah, itu agak sulit. Dan kalau kita lihat di belakang kita ini ada jalan ya. Nah, kalau drone FPV sangat riskan kalau misalnya diterbangkan di seperti ini teman-teman. Nah, pemula akan sulit banget ya untuk mencari tempat landing. Nah, kalau aerial itu cocok ya, bisa aja karena pinggir jalan seperti ini tinggal kita pegang drone-nya udah terbangin gitu. Nah, itu uniknya teman-teman. Jadi pengalaman saya menggunakan drone FPV dan aerial ya. Jadi kalau ditanya ya tetap saya senang kedua-duanya, karena kedua-duanya punya kelebihan masing-masing. Kalau kita punya tempat yang agak luas terus kering, nah saya sering pakai yang FPV, karena FPV dia bisa bermanuver lebih gesit dan ya manuvernya unik gitu ya teman-teman. Manuvernya unik. Jadi ada seperti ini
bulat beloknya itu sangat indah ya menurut saya. Nah, untuk mendukung drone analog saya, teman-teman, ini analog ya. Karena hasil dari kamera ini adalah analog, sedikit kurang bagus. Nah, saya bantu pakai GoPro ini teman-teman untuk menghasilkan footage yang baik. Nah, itu aja teman-teman bagi teman-teman yang ingin berselancar di dunia drone ya. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah pemula, saya anjurkan sih FPV dulu teman-teman. Biar mengenal dulu bagaimana cara menerbangkan drone dengan mudah. Baru nanti ke FPV dulu. Salah teman-teman. Maaf, belepotan ya. Jadi dianjurkan aerial dulu teman-teman, aerial dulu saya ralat ya. Jadi aerial dulu karena drone-nya mudah diterbangkan. Nah, setelah teman-teman paham, nah baru kita nanti beralih ke FPV ya. Kalau teman-teman langsung mau ke FPV juga nggak masalah, cuman kesulitan dan pengorbanannya akan lebih banyak. Saya yakin itu teman-teman. Karena drone FPV ini meleng sedikit crash. Beda dengan drone aerial. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pemula yang baru mau pegang drone ya teman-teman, harus dipahami dulu bahwa cara kerja drone FPV dan drone aerial itu berbeda. Dan mana yang cocok bagi teman-teman. Ya. Oh sebentar, saya masih ada yang mau disampaikan teman-teman, yaitu mengenai kekurangan ya. Kekurangan drone aerial teman-teman itu kadang-kadang saya sedikit lama-lama bosan juga gitu ya, bosan, ada rasa bosan. Kalau drone FPV rasa bosannya agak lama ya, mungkin akhirnya bakal bosan juga nih, agak lama karena memang ini tantangannya banyak ya, dari mulai sampai kita bisa merakit sendiri nantinya teman-teman untuk FPV. Nah gitu. Jadi kekurangan dari drone FPV yaitu teman-teman harus punya modal yang terus-menerus ya. Kadang-kadang rusak motornya, kadang-kadang rusak innya, itu bisa diganti, di custom, diganti sendiri. Nah, kalau aerial itu jarang yang rusak teman-teman, tapi sekali rusak nggak bisa diperbaiki sendiri. Nah, itu kekurangan drone aerial. Emang kelebihannya awet ya, jarang yang rusak, tapi ya kalau rusak susah gitu. Nah, kalau FPV kalau rusak tinggal beli. Nah, dengan resiko ya kita harus banyak modal ya untuk ganti ini ganti itu, karena resiko crashnya itu lebih sering. Jadi durasi frekuensi daripada crashnya itu lebih sering ini teman-teman. Ini juga saya udah beberapa kali crash teman-teman, udah beberapa kali ganti propeller ini, ganti ini, dan ya itu ganti macam-macam lah. Nah itu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia FPV atau ke dunia drone ya. Oke. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke. Dadah.